Hati-hati, rumahmu bisa kena teror andong pocong. Na 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 na. Na 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 na. Seperti biasa, ceritanya ini nggak ada gue tambah-tambahin, gue baca dari berita. Juju namanya. Saat itu dia masih kecil, masih kelas 4 SD. Selepas maghrib dia pergi ke warung tuh untuk membeli mie instan. Saat itulah dia ketemu sama temennya dan diingetin, "Ju, kok lo berani banget sih maghrib-maghrib keluar sendirian? Hati-hati, nanti ketemu sama andong pocong." Andong pocong? Apaan tuh, kata si Juju. Lalu temennya Juju bilang, andong pocong kan emang lagi heboh banget tuh, apalagi udah nyampe desa tetangga. Waktu itu lagi viral banget di daerah Sidoarjo tahun 2000-an. Kalau lo nanti dengar suara kereta kuda, hati-hati, jangan sampai lo lihat sosoknya. Nanti lo bakal dapet teror yang mengerikan. Biasanya setelah udah denger ada suara kereta kuda, nanti pintu rumah lo itu akan diketok selama beberapa hari. Namanya juga anak kecil, ketika ditakutin kayak gitu, ya takutlah dia. Pulang Juju ke rumah, nah di situ malamnya Juju bener-bener kepikiran, gak bisa tidur dia. Malam pertama, malam kedua Juju kepikiran, tapi setelahnya udah gak mikirin lagi, namanya juga anak kecil. Tapi di hari ketiga Juju ini sakit demam, yaudah akhirnya dia dirawat sama ibunya. Pas sakit inilah si Juju malam-malam pas dia lagi tidur kebangun karena ngedengar ada suara gemerincing kereta kuda. Kerincing, kerincing, kerincing. Si Juju itu keluar, dia kira apa itu ibunya mainan lonceng atau gimana. Ternyata di ruang tamu itu nggak ada orang. Sampai-sampai dia mendengar ada suara ketukan dari ruang depan. Jadi kordennya itu transparan, si Juju bisa ngelihat ya ada bayangan atau enggak, dan nggak ada bayangan. Dia keingetan sama cerita andong pocong itu, teriaklah dia di situ histeri. Pas teriak itu, suara ketukannya makin lama makin kenceng, dan akhirnya keluarlah tuh orang tua si Juju. "Kenapa kamu kok teriak malam-malam?" Disitulah dia cerita kalau ada yang mengetuk pintu. Lalu orang tuanya ngebuka pintu dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Di situ ibunya Juju juga ngomel sama Juju ya, apa mungkin anak ini lupa kali baca doa tidur, jadi kayak kesambet setan kayak gini. Yaudah akhirnya Juju balik tuh ke kamarnya, di situ dia benar-benar takut, menggigil, nggak bisa tidur, hingga akhirnya suara ngaji mulai terdengar di masjid dekat rumahnya. Langsung dia pergi ke masjid dan ketemu dengan Pak Kiai, lalu dia sholat subuh berjamaah di sana. Nah di situ juga lah mulai tersebar isu kalau di desa sebelah ada satu perempuan yang melihat andong pocong, lalu perempuan itu sampai meninggoy. Entah nih temennya ini nakut-nakutin si Juju, apa emang ceritanya bener kayak gitu. Yaudah akhirnya Juju makin kepikiran, dan uniknya selama 10 hari berturut-turut suara ketokan pintu itu terus menghampiri rumah Juju. Disebutkan satu persatu anggota keluarga pun mendengar suara ketokan itu, dan juga suara gemerincing kereta kuda. Untungnya nggak terjadi apa-apa sama si Juju ya. Juju juga sakitnya makin lama makin membaik. Tapi disebutkan kalau sosok tersebut adalah sosok pocong yang matanya itu merah membawa kereta kuda yang dapat melayang. Well, siapa di sini yang pernah melihat andong pocong?